Ini rumahnya, Pak. Oke, itu ya. Siapa namanya? Indriana. Indan ya? Ibu em petenan dan dia. Di mana? Keluar. Mana? Tumbas obat. Di? Enggak tahu. Cok mau? Ya lumayan. Beli obatnya? Paketan apa di sini? Enggak tahu. Enggak lama dah? Apa? Enggak lama dah? Enggak lama Pakai dah? sepeda. Iya pakai sepeda. Kamu sekolah di mana? Ini SMK 1 Magetan. Masuk. Masuk. Ayo, ayo. Anda kenal ini siapa, Dek? Kenal nggak? Ini Pak Ketua DPRD. Oh. SMK. Terus kalau sekolah naik apa? Ini online. Ya, biasanya kalau nggak online naik apa? Naik sepeda. Sepeda motor. Ini. Nah, sepeda motor ya? Ini. Jumlah saudaramu berapa? Jumlah saudara 2. Dua. Adikmu atau kakakmu? Nah, kakak sama adik. Oh, 3 bersaudara. Kakaknya ada. Kakaknya di Kebumen. Oh, di Kebumen. Udah nikah. Belum. Oh, kerja di sana. Iya. Silakan. Iya. Buatin kopi. nggak usah. Ya. Nggak usah. Tinggal di sini ya? Nah, ini tempat tidurnya. Nanti kalau orang biasanya, ini tempat di sana. Tempatnya orang apa itu? Pelasan itu rumahnya Pak. Siapa enggak ingat. Sudah lama tinggal di sini. Ya lumayan. Adiknya sekolah di mana? Adiknya belum sekolah. Jurusannya apa di SMK? Bisnis dari dan pemasaran. Di sini. Oke, pemirsa Lawu TV dan Dapat Siber, mendengar kemarin saya pernah membaca dari berita online ada seorang ibu dan anaknya itu tinggal di bekas kandang ayam, itu pun dari kedermawaan seseorang. Dia seorang ibu dan seorang anak hidup sendiri dengan, kita nanti bisa tahu di dalam. Dan kebetulan setelah mendengar itu dan melihat dan membaca, Ketua Dewan Pak Yatno langsung turun ke rumah beliau, pengen melihat kebenaran berita tersebut. Semoga perjalanan tadi bisa menggugah semua hati masyarakat Magetan. Mungkin Pak Yatno membaca ya dari berita online keadaan Bu Surati dan anak. Oke Pak Yat, apa yang mendorong Bapak sampai ke sini? Baik. Jadi pagi ya, saya membaca berita online. Ya. Akhirnya saya tergerak ingin melihat fakta dan kenyataannya. Ternyata mereka itu tinggal di kandang, kondisi ekonominya ya seperti itu. Otomatis rasa kemanusiaan kita lah. Jadi kita nggak melihat itu, bagaimana kemanusiaan kita akhirnya tergerak. Ya memang harus kita bantu ya, harus kita bantu lah. Makanya saya sekarang udah ngobrol dengan anaknya, kita nunggu ibunya cari obat, ya nanti kita ngobrol dengan ibunya. Ini terlepas Ibu Surati ini ada masalah dengan keluarga, tapi dengan keadaan seperti ini kita harus saling membantu Pak. Iya, Intinya harus saling bantu ya, jadi kita bantu. Lalu ya paling enggak menjalani kehidupan yang layak, kita harus bisa meringankan bebannya. Minimal si anak ini sekolahnya harus ada jaminan. Sama lembur buat biasa. Lembur buat biasa.
tahan-tahan nih Pak. Di sini. Mama kata bingung. Tahunya aku mau makannya kemana? Lembur berbesar. Kamu mau ikut dengan saya? Betul. Nah, saya punya loh, ya sama di rumah. Gak baik sama ibu aja. Ingin bahagia ibu. Ya. Sedih lihat ibu itu nangis, sering nangis. Mana itu? Ibu ini pernah 2 kali mau bunuh diri yang nyelamatin ini Pak. Ceritanya tadi. Dua kali mau menggantung itu yang nyelamatin ini. Karena udah nggak tahan dengan penderitaan hidupnya ibunya ini. Tinggal sendiri nanti ulangin lagi. Ya. Nunggu ya. Nunggu dulu ya. Mungkin siapa Pak? Oke pemirsa, kita tahu inilah keadaan Bu Surati beserta anaknya yang tidur di bekas kandang ayam potong ini, dan hanya dibalut dengan terpal-terpal untuk tidur. Saat ini Ketua Dewan berada di tengah-tengah anaknya Bu Surati, dan saat ini Bu Surati beli obat untuk nenek. Kita nanti bisa bincang-bincang langsung dengan Pak Ketua Dewan Kabupaten Magetan. Apa yang menggugah dia sampai turun langsung ke rumah Bu Surati yang saat ini berada di desa Sumber Sawit. Terus uang sama kakak tiri saya saja nggak pernah saya berarti dikit nggak pernah. Saya sedih. Ibu itu minta tolong sama kakak nggak pernah. Saya itu pernah mikirnya. Jadi kita kesini baca berita bahwa ibu itu dibantu dan bangun di sini. Lo tetap berjuang demi anak-anakku loh. Ini harus sekolah pokoknya. Ya. Tolong ya Pak. Harus sekolah. Ya. Saya juga disuruh pindah ke sini sama Pak Sunyoto, kepala sini, kepala desa sini. Tapi saya pindah itu rumahnya nggak punya loh Pak. Saya maunya tinggal di sini, soalnya saya sudah bisa beradaptasi sama orang sini. Orang sini nerima apa adanya saya, bahkan semua pamong aparat desa baik semua ke saya. Hari raya kurban saya dikasih daging juga, ada bantuan apa dikasih. Jadi perhatiannya Rakyat sini bagus, Rakyat saya dikucilkan. Ya, saya nggak kuat tinggal di situ, setiap orang cicilnya saja, ya saja. Siti pikir anak-anaknya malah ya. Anak-anaknya Jina juga sabar, tabah, jangan sampai punya. Insya Allah Pak, setiap hari saya kadang puasa 3 hari saya puasa. Kalau hari 4 bulan orang Jawa itu malam Jumat ini nanti saya puasa lagi. Hari Senin Kamis saya puasa agar anak saya bisa tetap cita-cita. Allah memberi saya pertolongan gitu loh. Saya ini benar-benar nggak kuat Pak kalau begini. Kadang saya putus asa. Nah itu sih nggak boleh, deh. Makanya harus kuat, jangan sampai putus asa, deh. Kalau ada persoalan, ya, menyampaikan ke perangkat. Sekarang udah ketemu saya, ada apa-apa nanti ngomong. Ya. Masih aman. Maaf basah. Ini seketik kangge anu lah mungkin nggih. Kangge masak. Nggih matur suwun, nggih matur suwun. Matur suwun saestu. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi, jenengan tesih sayang kalih kula. Alhamdulillah tesih sayang. Pemirsa, bukan hanya barang, bukan hanya beras, tetapi perhatian, terus rasa peduli yang nomor 1 kita tekankan. Kita Pak Yatmo tidak hanya seperti ini hanya sekedar untuk makan, tapi kepedulian lingkungan dan masyarakat semua yang harus kita titik beratkan selama ini. Masih ada Bu Surati seperti ini, dan semoga tidak ada lagi Bu Surati yang ada di Magetan. Hanya Bu Surati ini aja yang ada di Sumber Sawit. Kangge masak, nggih. Oh niki putrane niki pokoke ini kula nggih. Umur panjang, sehat walafiat, sedoyo nggih Pak. Kangge tambah-tambah nggih. Matur suwun Pak. Putrane. Matur suwun saestu ya Allah ya Rabbi, jenengan paring pitutur. Alhamdulillah.
Anggap. Matur suwun Pak, ya Allah, ya Rabbi. Satu tadi Bapak angkat ya. Nggih, matur suwun sanget nggih, Pak. Nggih mengke alamatnya nek jenengan itu nomor WA-ne enten. Punya HP. Kemarin Ada sini nomor. Ada telepon apa? napa niku? Oke, pemirsa, ini bukan settingan, ini realita yang terjadi. Sekarang Ibu Surati di Desa Sumber Sawit, dan itu atas kebaikan masyarakat Sumber Sawit dan pemerintah Desa Sumber Sawit. Dan Pak Yatno sudah sangat-sangat turun tadi, ingin membantu juga. Semoga kesabaran Bu Suratni tambah banyak, ikhlas menghadapi, tidak ada kata lain selain kita harus berusaha dan berusaha ikhlas. Apa yang terjadi ini memang sudah garis, tapi kita harus mensyukuri karena Bu Surati sudah punya anak perawan, dan Bu Surati tidak ada sendiri, dia banyak teman sekarang, ada Pak Ketua Dewan, ada kita semuanya. Dan semoga pemerintah juga lebih jeli, lebih memperhatikan, dan lebih harus tahu keadaan yang di bawah sebenarnya. Jadi Pak Yatno bantu apa yang Pak Yatno kasih lah untuk kebutuhan Bu Suratni sehari-hari. Terima kasih. Nah, jadi yang pertama kali ya harus ada jaminan Bu, ya. Putra niki kudu sekolah, ya. Pokoknya kalau saat ini jangan bentukan mikir biayanya, ya. Ben kok ora wani ngasah. Ya, ini pokoknya tabungan pulau, ribet pakai caranya. Sekolah kan dana sampai sekolahan, lain buat konten nanti masih bayar, ya. Nah ini kesana sekolah nih kesana. Matur suwun sangat Pak nggih. Cita-citane niku dhuwur banget ajeng golek omah kula. Ya, yes. Kapan-kapan dolan rumahku ya. Iya, Dolan rumahku. matur suwun terima kasih. Pamit, nanti disambung malih.